Untuk akses internet di sini sangat dibatasi lah. Hunian banyak tapi air melimpah terus. Iya, Itu iya. yang rada aneh gitu. Iya, iya. Gimana cara mengelola airnya gitu. Iya, Kita iya. harus belajar. Kalau menurut saya lah gitu, emang bagus beras ini. Bersih lah, lihat kayak gini bersih gitu beras. Nah sekarang saya tanya ke Augun ya, Augun itu partnernya Harga dalam mengelola ini nih. Mengelola ini teh. Wilayah pertekstilan Indonesia. Aduh. Ininya Partner lah, partner. kecoan lah. Kecoan. Lanjut. Jadi ya karena kan kita mau obrolan, jadi yang saya tahu, yang saya rasakan gitu kan. Dan memang amisna saya memang betah di Cina gitu. Iya, saya juga jujur ya betah di sini. Banyak faktor yang bikin betah lah. Sok apa aja lah. Iya, betah. Faktor yang bikin betah apa Sebenarnya aja. saya Sok. betah di Cina gitu. Jadi karena nggak ada keluarga, jadi ya itu yang harus saya Yang bikin pulang. nggak betah itu. Itu yang harus saya pulang. Iya, gitu. iya. Walaupun ya di hati mah cinta tanah air karena Iya. kan di sana kita lahir, keluarga saya di sana gitu. Dari sisi selain ibadah gitu ya, sisi lain selain ibadah lah gitu. Karena dengan orang Islam di saya ngebahas lah tentang soal ibadah eta. Bahas tenang. Oh, saya ngobrol dengan orang yang di daerah Lajo lah, Lajo itu, Lajo itu yang mayoritas Muslim, katanya 90% lah Muslim, Iya. luas lagi, yang orang Lamian itu tapi Ya, dekat. ya. Gitu. Jadi saya ngobrolnya gini, ngobrol di perjalanan, kamu di sana masjid banyak nggak? Di Lanzo. Nah, di Lajo kan saya dari sini perjalanan ke Kecau. Kecau. Mau Jumatan ya? Jumatan ya. Di kampung kamu gimana? Sejauh ini enggak Jumatan? Oh enggak. Di saya mah cenah. Di sana ada, di sana ada, di sana Berarti ada. segar jadi orang ya, segar di Indonesia. Iya, cek saya teh, aduh sama di Indonesia. Oh, kamu di sana juga? Iya, sama aja deh. Di sana juga. Saya mah hampir blok, ada masjid blok. Ya sama di saya juga. Oh. Ya, berarti masjid mah bebas. Ya, bebas. Bebas. Cuman bangunannya tidak Seperti masjid Tidak yang ada di menonjol. kita lah gitu kan. bukan, jangan sampai kebudayaan luar diambil ke sini. Oh, karena iya. karena kan masjid yang berbentuk gitu Wah itu kan Arab. sebetulnya bukan syariat, dia nyebutnya bukan syariat lah gitu, bukan syariat Islam tapi kebudayaan Arab Yang bisa dibawa. diadopsi. Jadi masjidnya boleh ada tapi Ya. kebudayaan harus kebudayaan Cina, Ya. alias bangunannya tetap bangunan Cina. Saya pernah lihat masjid yang di Ningpo. Itu kan masjidnya kayak bangunan Cina gitu kan. Tapi itu sebenarnya masjid. Juga di Hangzhou lah, di Hangzhou. Ya di Hangzhou yang itu kan Hangzhou yang Phoenix itu kan. Yang Ya tapi ada Kalimantan yang Ya. tulisan bersejarah. masjid Arab, Iya, tulisan iya, Aloma ada, tetap tapi ada, cuma jangan sampai arsitekturnya gitu. arsitekturnya terlalu Iya, iya. mengambil dari luar alias Iya. Arab lah Iya, gitu. iya, iya. Masjid mah di mana-mana ada katanya. Iya. Terus hari adan, nah itu adan mah ada masalah. Adan mah adan itu jangan terlalu banyak bising gitu. Jadi untuk blokan sekitaran 5 rumah mah kedengaran keneh, tapi tidak seperti toa di Indonesia. Ya. Katanya seperti itu. Dan ini potongnya. Dan itu menjadi masalah bersama juga di Indonesia. Di gitu kan. Indonesia. Tapi ayeuna dulu mah enggak masalah. Ya, ayeuna. Ayeuna. Iya. Di Cina itu seperti itu. Tahunan lah punten. Itu musiknya talent Punten tahunan lah musiknya. Terus Nah, soal tadi kan masjid ada tiap daerah, tapi arsiteknya arsitek Cina katanya. Jadi ya mungkin adalah yang membangkangi satu dua mah ada Ya, juga ya. lah. Ya di Indonesia juga kan ada Ya, wajar lah gitu ada kan. yang moderat, ada yang Ya. lebih konservatif lah gitu ya. Nah ada juga, tapi ya tetap aja pendekatannya persuasif lah. Ya. Terus soal adan itu sepakat jangan terlalu pusing ke orang gitu ya. Walaupun 90% di sana tetap adan mah harus Ya. sepi lah gitu. Maksudnya nggak Jadi terlalu untuk di wilayah sekitar ya, aja lah gitu kan. mungkin 2-3 rumah mah kedengaran tapi tidak sampai Ya. nah itu. Jadi mereka aja tahu waktu sendiri lah gitu Ya, kan. terus gimana aktivitas biasa mengaji dan sebagainya lah gitu. kegiatan keagamaan Ya, biasa keagamaan berjalan. ada. Jadi Bebas berjalan lah, gitu. normal seperti biasa lah gitu. Alhamdulillah dari Bebas sisi- tapi kurang izin sih nama. Untuk cuman ya dari
saya nggak terlalu ke sana nggak ke sana ngobrolnya. Cuman Kan kalau yang di sini mah harus ada izin kan. kalau di sini mungkin izin. Kalau katanya juga banyak katanya mah, tapi nggak mau yang katanya itu namanya asumsi kan. Ini mah fakta yang saya obrolin sama mereka gitu. Kalau asumsi mah saya juga tahu lah katanya. Asumsi ini itu mah nggak terlalu banyak. Inilah itu soal ibadah. Terus kalau tadi soal betah ya, soal betah mah ya biasanya kalau di Indonesia lah katanya, atau di kota-kota besar Indonesia kan kalau di kontrakan atau di rumah itu kadang masalah air gitu ya. Nah di sini mah air lancar gitu. Benar masalah jadi cair. Air lancar. Ini murah ada cukup. Terus yang anehnya kan biasanya ya rumah hunian vertikal gitu kan tentunya hunian banyak tuh ya, hunian banyak tapi air melimpah terus. Itu yang rada aneh gitu. Gimana cara mengelola airnya gitu. Kita harus belajar dari sana gitu. Malahan kita bahkan kadang-kadang hanya beberapa rumah doang gitu kan, atau kontrakan lah cuma berapa kamar, air kan jadi masalah gitu kan. Saya kan alhamdulillah punya kontrakan juga kan, bukan tapi itu air juga bisa yang kontrak air juga suka ada masalah. Air suka ada masalah sama air gitunya. Baik air yang berbayar alias PDAM di Indonesia namanya tetap ada masalah. Ataupun air yang di Indonesia atau air gratis yang dari sumur artesis gitu kan. Tetap ada masalah gitu. Di sini mah sebegitu banyak orang teh ya kan bangunan blok sok sumur di mana atau artinya di mana di urangnya di kita nggak bandingkan nggak boleh ya nggak apa-apa pabaliut selang tapi cahaya gitu bener ya dikit alhamdulillah harus buka sumur urang katanya gitu di sini mah ya karena arsiteknya bagus mungkin ya pengelolaan itunya sih kata saya kota-kotanya di sini rapi. Nggak kelihatan selang pabaliut tapi paralon gitu ya tiap hari kita mandi kan seger gitu. Tinggal maunya, tapi rata-rata kan mandi nggak sekali orang. Orang Cina, orang Cina sekalipun mandi kadang 2 hari sekali, seminggu sekali gitu kan. Nah, kita masih mending nggak sehari sekali. Orang Cina kaget orang mandi tiap poe gitu. Iya benar. Ini nggak terus. Paling paling sering itu 2 pesak kan. Itu cai kita tanah air ya kurang berair gitu. Iya. Ini kebanyakan tanah doang. Di sini tirai bambu ya berair alhamdulillah. Itu mungkin perlu banyak belajar lah dari sini. Belajar soal pengaturan air gitu ya. Terus itu air dan murah gitu ya. Terus listrik juga sama. Itu listriknya mungkin ya karena ya punya pembangkit sendiri. Ya pembangkit sendiri, kemudian sumber dayanya juga bagus gitu kan ya. Pengelolaan sih katanya. Bagus, sumber dayanya bagus, tapi juga bukan asumsi katanya pakai nuklir juga gitu. Cina pakai nuklir juga, jadi nuklir kan bagus gitu ya. Hanya jadi air terus nggak ada masalah, listrik nggak ada masalah gitunya. Jadi itu kan betah, itu kan sumber kehidupan itu. Iya. Air dulu bukan? Air bagus. Berarti hidup. Manusia cair pasti mau betah orang dia. Tapi orang di bawah cek itu naon sih? Orang dia gitu. Modalnya pakai pisau. Kamu kita orang muslim itu kan butuh air. Terus nu ngontrak oge eueuh saminggu we. Keluar langsung kabur eueuh cai mah. Kabur pengelolaannya listrik air itu kan kehidupan teh lah air listrik terus kesananya keamanan itu kan kehidupan pokok primer gitu setelah air hidup listrik hidup gitu kan setelah itu keamanan aman nyaman saya keluar rumah pepala baliut ketu ka dieu jam berapapun nggak khawatir dengan yang manjat gitu jalan apalagi memperkosa gitu amin karena di sini kan banyak CCTV itu. Jadi emang di sini hukum. Tapi pernah ya kejadian saya pernah ngedengar dari supir taksi pernah kejadian yang mereka dibunuh emang ayah. Cuma ya kalau di sebagian persentasenya mah kecil. Yang saya rasakan aja. Di sini lah dirasakan. Yang saya rasakan. Ngabunuh hukuman mati di dia mah. Yang saya rasakan dan mungkin emang di sini yang aman saya dengar dari teman-teman itu ini pengalaman kan. Ya, sosok ini termasuk daerah aman. Emang. Iya, apalagi sok yang primer kehidupan setelah air, listrik, keamanan, makanan, apalagi makanan.
gampang. Sumber air sedekat. Makanan gampang ya. Yang gawe teh ya. Gawe Aslinya di mah lowongan gawe lo aya wae. Perusahaan yang nyari pekerja. ya Aneh. Makanan teh memang di Indonesia juga udah Gampang lah bagus gitu. lah gitu ya soal makanan, tapi memang masih impor. makanan teh memang kan musimnya banyak. Iya. Musimnya banyak jadi kan. Tapi di sini makanan tetap ada kan pernah ya tadi kayak pernah dia bahas tadi Tetap ada, masih tapi ada tetap kan. bermusim, tetap Iya. bermusim sih. Kalau yang ekspor juga banyak Iya. yang Dan di sini kualitasnya Iya. emang lebih bagus sih kalau misalkan lihat dari Tapi harga sayuran biasa sayuran. sama we. Udah lah, Sama. enggak gini. Biasa Ini sama, sok. saya kan pernah di berasnya sini. enak-enak semua. Saya pernah taruhlah di Binhai pernah. Sekarang di Kecau. Nah, harganya beda loh. Wah, Di sana lebih mahal. Orang ada beda. Estetik ya. Orang ada Minyak beda. minyak goreng. Di sana lebih mahal. Oh, Di Kecau. Orang ada mahal. Ada mahal, lebih mahal daripada di sini lah gitu. Kurang merhatiin berenya. Saya kan dulu sering belanja kan di sini kan. Hmm. Beras kalau di sini lah. Ini nominalnya lah enggak apa-apa dibilangin lah. Di sini saya bisa beli beras yang harga 45, rata-rata 45 50 lah gitu kan. Iya. Di sini tuh Berapa nggak ada. kilo? Oh, beda di itu. 10 kilo. Kan 10 kilo kan? Dengan merek yang sama gitu. Enggak, Oh, di sini- dibandingkan Indonesia kan susah sarua. yang kayak gitu. Nasi bilang tuh mau dibandingkan Indonesia kan sarua Yang beras. mirip-mirip. Jauh beda. Dan di sini Jadi kalau di sini enak-enak deh. di sini berasnya enak. Itu bear. Kamu bear ya saya orang Cina pakai sumpit gue. Oh. Susah. Saya di Oh. sini di sana ya di Kecau beli yang berapa? 75 kalau nggak salah. 75 beras tuh. Karena susah nyari yang standar kayak di sini, susah nyarinya gitu kan. Emang berasnya agak beda. Berasnya enggak terlalu lengket, enggak terlalu lengket, mirip beras yang ada di Indonesia. Jadi ya kalau misalkan Bear gitu kan, itu namanya. tapi enak gitu kan. Nantilah kalau misalkan kapan-kapan makan di sana. Jadi mah oh beas bear dah orang Cina ese tuh mudahan. emang tuh bear ting sih, cuman biasanya emang lebih bagus dari kecuali nasi biryani orang Arab bear. Dan emang sih beras di sini sama beras Indonesia kalau menurut saya lah gitunya emang bagus beras ini bersih lah, lihat kayak gini bersih gitu berasnya. Enggak kalau di sini kan di Indo kan taruhlah harga beras yang 12.000 lah ya 12.000 sekilo di Indonesia. anu sarehan teh sarehan leutik gitu kan Sereh. pasti aya kotor beras Bener di pasti ada di sini mah nggak ada. Sopnya. Kecuali Kotor-kotor di Tandan Lila ya. Iya kan nggak ada di sini sok pernah mungkin nggak pernah kan nemuin beras. Aya nu cangkangan kene gitu. Kan mulai beas. Terus anu biasa anu leutikna teh gini kita sok dipilihan kan Banyer. Bener. Dia mah Di sini kan nggak ada. Jadi berarti semua tuh gitu jika dicetak gitu. Ya, jadi betah karena yang pokok-pokok itu Lanjut tadi maaf ya teman-teman terpotong karena baterai kameranya mati tadi. Sekarang kita lanjut ngobrol lagi. Tadi Agun sampai di beras. Tadi tuh lagi ngobrolin beras. temanya kan tema kenapa betah di Eh, Cina iya, kayak gitu. teman-teman. Ya jadi betah di Cina itu ya sumber-sumber kehidupan, sumber-sumber kehidupan ya enak lah gitu. Yang paling utamanya ya apa sumber kehidupan ya air gitu. Air ya kalau udara ya semua juga kan punya Ya di udara. Indonesia juga lebih bagus lagi. Iya, itu mah tergantung kita tinggal di mana ya. Daerah sini katanya rada kurang sebenarnya. Iya. Kalau daerah kota ya Kualitasnya emang ada kurangnya. ya kalau rada kota ya lebih bagus lah. Itu siapa ya kayak mirip ya? Iya mirip ya. Udah nggak usah dibahas atau itu mah. Ya airnya bagus. Nggak tahu tuh airnya apa gitu digimanain gitu ya. Nggak tahu tuh sumber airnya apa asli atau pengolahan air limbah atau Apapun gimana. disuling atau misalkan dari Dari air laut. laut kan bisa jadi. Mungkin air laut atau mungkin air danau atau air dari limbah pabrik ya itu nggak tahu lah gitu. Soalnya sungai di gunungan ini jarang ini sungai di laut ini. Sungai ke laut. Tipe ke laut tapi cuman kecil ngalir deras sih di Indonesia. Ya di sini jangan nggak lihat apa ya. Jarang lihat sungai yang deras. Menurut mah ceramahnya lah gitu kan. Karena memang ini daerah sininya datar, jadi kadang mana hulu mana hilir ada teparuh. Iya. Ya setelah air ya listrik bagus, air listrik keamanan, ya pengalaman dah nggak ada yang pernah dibegal kan Ya, gitu ya. nggak pernah. Dibilang gitu. Di Palaknya belum pernah saya. Aman lah. Tapi mau ketipu mah aya, ketipu mah dia penipuan HP gitu. Ya paling pedagang lah kayak gitu. Original itu padahal palsu pernah. Jadi kita malam-malam
kakelantangan keluar teh aman, lebih aman, merasa nyaman ya, merasa aman. Seperti tidak seperti di kampung sendiri kadang ada began. Lihat yang nongkrong juga kan rada gagap-gagan gitu kan. Ada ngarampot di bahasa. Di sini terus. Jadi kenapa keamanan itu? Ya faktornya itu ya. Mungkin karena penganggurannya sedikit. Ya, Pemuda-pemuda nongkrongnya ada. Paling rajin ini aki-aki. Yang sekitaran pinggir jalan nggak ada. Kadang jadi masalah kan di kita ya, mah. Ya. Tapi bukannya saya merasa terganggu dengan yang gigit orang itu, tapi masalahnya itu hati kan ini teh aman tidak. Nah, ya gitu. Kalau misalkan masalah mereka berisik itu ya nggak masalah lah gitu kan, dari sini juga malah lebih berisik. Kalau di sini emang saya orang-orang lah saya rumah di atas, orang di bawah kan pada yang minum makan yang gitu, minum yang berjudi gitu kan. Tapi mereka enggak. Minum nggak aman di dunia. Ya, masing-masing. Yang biasa minum kayak gitu alkohol di sini kan udah jadi kebiasaan lah kayak gitu. Tapi yang anehnya tuh orang-orang yang ngebok di situ nggak rese gitu kan. Kalau misalkan yang di sana, di Indonesia mau di sana gitu kan. Di negeri Wakanda. Iya. Aneh. Nah gitu kan. Padahal kan yang dikonsumsi mungkin sama kan zatnya kayak gitu, tapi kok jadi apanya outputnya tuh jadi beda gitu kan, outputnya jadi beda. Di sini ya nggak tahu lah gitu mas. Di sini mah mereka minum itu beralasan untuk sehat. Iya. Kalau di sana hayang tuh sehat. Minum teh hayang tuh sehat, tidak sayang liur gitu. Jadi siap-siap untuk liur, liur oke di liur. Tapi karena liur batur. Rese lah gitu. Nongkrong di loba nggak ada aki-aki gitu di mah. Orang-orang anak mereka loba. Jarang. Kota banget tuh. Iya kalau di kota iya. Maksudnya nongkrong ngariung iya banyak yang gitu. Cuman nggak jadi terpusat gitu lah. Jadi mereka tuh nongkrong teh mau ngapain, misalkan mau makan, mau ngobrol gitu kan. Kalau kita kan banyak nongkrong nggak jelas gitu kan. Bukan nongkrong nggak jelas sebenarnya. Di sini mah ada nongkrong tapi nggak nongkrong jelas gitu. Kalau di sana gitu khawatirnya itu kita kenapa rada deg-degan teh. Ini anak muda ngarariung lagi ngapain? Gitu. Apalagi kalau lihat botol dan suuk ya. Nah, itu kan ada khawatir gitu teh. Iya. Di sini juga jam mabuk ada pun apa gitu. Ayo aja Indonesia gitu. Emang tengah ganggu sih. Iya, cuma jadi ke hati kita jadi agak gimana lah. Apalagi mulai disamperin gitu ya. Disamperin ya nyambung gitu. Tama-tama sih. Dan di sini mah itu yang seperti itu nggak ada, jadi aman. Ya itu kan apalagi setelah makanan ya. Paling yang kebutuhan primer lagi apa setelah itu? Ya rumah disediain. Ya rumah udah disediain kita mah. Rumah disediain. Nggak usah mikirin apa, iya. Bayar kontrakan. Nggak perlu mikir itu, rumah disediain. Kalau kita lihatnya, ya. Kalau orang sini ya bayar. Ya. Tapi ya katanya sebelum nikah itu harus ada punya rumah dulu. Jadi segala yang menjadi kebutuhan hidup terpenuhi semua. Namun kerja di pabriknya di industrinya, jadi kan dikasih rumah, dikasih mes gitu kan, bodoh kontrak sorangan. Kecuali pengen kontrak ya bisa. Tapi kalau perusahaan udah menyediakan gitu kan. Kalau yang pengen bagus ya seperti ini ya bagus. Kalau di kita mah kan kerja orang luar kota lah, taruhlah kerja pasti harus kontrak. Pakai uang kontrakan perusahaan gaji yang nggak menyediakan buat tempat tinggalnya gitu kan. Di pabrik gue sih ada sih, tapi murah gitu. Murah meriah. Jadi terjangkau lah gitu untuk gaji mereka gitu kan. Terus nggak gengsi lagi. Nah, iya benar. Itu di mes parkir mobil unggul ya. Olahraga mobil, jadi catatan nih yang teman-teman saya di Indonesia, orang Cina itu nggak pada gengsi, nggak pada gengsi, anak-anak muda gaya setelan pakai mobil, dagang, sayur-mayuran hiji dua gitu, nggak ada gengsi, serius. Jadi emang orang sini sih pekerja keras sih, ya. Pekerja keras, malahan saya lihat ada orang-orang yang udah tua lah gitu kan, bawa sayuran, misalnya kadang cuma sekresek, udah, tapi mereka mencukur mah ikhtiarnya pol lah gitu, yang bahasa Islamnya nama mereka ya meskipun gitu, sedikit pun mereka ya jualan, berani jual gitu lah. Enggak, kan mereka kadang nanam sendiri kan di rumahnya. Dan itu tanam sendiri bagus. Iya, nanam sendiri. Walaupun bukan di tanah sendiri gitu. Tanah pemerintah kan. Iya. Di pinggir jalan. Iya. Yang nganggur sendiri dia jual sendiri. Itu bagus. Dan kadang orang-orang yang ngerti pun kadang-kadang mereka lebih memilih orang yang berjualan
yang sendiri gitulah, yang pinggir jalan daripada mereka membeli di pasar. Soalnya mereka bilang gini, kalau yang di pasar itu udah pasti pakai pestisida kayak gitu. Kalau misalkan yang di pinggir jalan yang jualan mandiri lah sendiri itu pasti mereka nanamnya meskipun sayurnya mungkin alami, jelek lah gitu kan, kelihatan lebih jelek, tapi itu pasti bersih, pasti dari pestisida kayak gitu. Gitu mereka lebih memilih membeli dari yang itu, dan mereka ngerti lah masalah kesehatan. Mereka lebih ngerti. Kegengsi dia beli sayuran atau bawang daun cuma cuek weh. Iya. Ya guys, terus apalagi dah kehidupan mah belanja seperti itu harga murah. Iya. Harga murah. Terjangkau. Maksudnya murah itu ya artinya memang agak mahal dikit tapi murah aja. Iya. Jadi itu kan untuk penghasilan kita di sini atau penghasilan orang-orang sini gitu kan itu terjangkau lah gitu. Tapi anehnya untuk tekstil mah saya rasakan lebih murah di sini. Jaket, baju, kemeja, celana murah di sini saya melihat. Kalau saya bukan gitu sebenarnya, karena itu setengah nominalnya dari ya kalau misalkan taruhlah 100.000 jadi 50 yuan. Ya kita merasa lebih murah beli 50 yuan daripada beli barang 100.000. Jadi hanya sekedar angka kalau kata saya gitu kan, pendapat saya kayak gitu. Seperti beli banyak kemeja pilihan gitu. sih. Ya. Banyak pilihan sih sebenarnya. Banyak pilihan. Dan kebetulan saya pilihnya yang murah-murah. Jadi merasa murah. Oh, kaos 15 yuanan di Indonesia 30-nya Masih ada. Sanggeus tilu emang aya. Sama lah gitu. Cuman kualitas lebih halus di dieu. Barang-barang ya. Oh iya, yang jadi itu apa namanya? Banyak yang bilang kan, wah barang Cina gitu kan. Yang betah. Jadi ya emang kamana heula we gitunya. Awal. Jadi naon ngaranna teh? Kadang-kadang ngejudge barang Cina itu jelek gitu kan. Tapi menurut saya yang jelek aya, ya yang bagus ada, yang jelek ada gitu. Jadi memang tergantung harga. Kalau lihat dari kesalahan itu kesalahan dari motor. Kesalahannya dari motor itu motornya jelek. Oh iya. Jadi emang soal motor mah emang kurang teruji. Jadi di sakopet tahun di Baban Sempit. Jadi tapi sekarang mulai beranjak. Di Indonesia kan merek-merek Cina itu sekarang menguasai. Iya. Coba buka Shopee, coba buka Lazada, semua barang Cina. Menguasai sekarang. Tapi memang Cina harus berjuang dulu untuk menaikkan level kualitas dia. Kepercayaan dari orang Indonesia. Iya. Karena jejak-jejaknya kurang bagus dulu kualitas Cina gitu. Saya pun sama, kalau lihat dari made in Cina rada ragu. Tapi sekarang mah dipakai. Iya. Sekarang mah dipakai. Beli yang mana lagi? Tapi made in Cina. Tapi sekarang bagus di Indonesia juga. Cangcut orang megang Cina ya. Ada orang dia. Namanya dia. Sekarang kan mobil udah mulai merangkak naik. Mobil listrik terus maju ini. Ya mobil mobil Cina kan mulai udah merangkak bagus di dan Cina. Kalau di sini mungkin emang apa ya? Pernah mau ngomong Cina ya, orang ngomong kita tuh ngomong ke orang Cina, ngomongnya Cina dia tuh kadang merasa tersinggung bahasa Cina, jadi terkesannya Cina tuh Cina. Naonnya? Eta mah kan pemberian bukan dari dia kan. Cuman orang Cina mengadengin Cina. Ada teman lah ngomong. Mana Cina tuh ngomong Cina. Oh gitu. China, ada orang ngomongnya Cina ini terkesan sih. Oh, jadi mungkin khas bahasanya beda lah gitu. Mungkin karena bahasanya Cina jadi kayaknya sebutnya Cuko atau China gitu, atau nyebut Cina. Mungkin apa bahasa itu teh di sini teh artinya kurang bagus lah mungkin, jadi mereka nggak mau disebut kayak gitu. Cina mun ka Batu mah ngomong gitu. Ngomong aku macam udah orang bahasa biasa ngomong Cina ya mereknya Mandarin atau Tiongkok katanya atau China ngomong nanti gitu. Padahal kalau oke nih kan orang tapi Mas Agus teh nyebut Cino nyebut. Gitu ya itu yang paling mudah apa kebutuhan hidup yang lebih primer lagi apa paling juga soal kebutuhan biologis ya itu mah. Kalau mau jajan menyasar komen ya itu maksudnya itu juga mudah juga. Mudah bare mese mangga. Itu juga mudah juga gitu. Itu sieun jeung ketagihan. Asli ketagihan. Itu juga emang di sini ayam itu sih lumrah sih kalau kata saya. Iya lumrah maksudnya. Tapi sekarang dibatasi tuh. Ya tapi kan
Tapi aya. Maksudnya buat orang-orang sini Biasa. masalah kayak gitu tuh biasa. Biasa. Emang mereka menganggap itu sebuah kebutuhan. Gitu. Pok panjang teh kita mah tapi. Ya tenan naon lah gitu. Emang Tut. Sensitif, Bro. Ya, jadi ya, kebutuhan hidupnya dipermudah ya. Pak Adi ya, permudah kan itu ya. Mudah banget. Kalau perpanjang bisa lebar ini. Ya, jadi, Terus apa lagi, Sob? ya, itu udah kehidupan lain apa? Rumah, air. Oh, tempat wisata, Gun. Iya. Nah, tempat wisata. Makanya, tempat kita mau berrefreshing itu kan sebutnya kebutuhan rohani lah, psikis lah gitu. Selain kita punya uang, kita juga bikin bersenang-senang. Refreshing. Ya, bermain. Taman bermain banyak dan gratis-gratis. Taman. Tapi emang serius, Cina nggarap soal pariwisata cek saya serius. Gratis, Kampung nu banyak ae kan gratis. jalan Iya, iya, anggaran iya. masih ada. Dan masalah gini, pengelolaan sampah. Ya, Yang benar, saya harus, lihat harus. pengelolaan sampah di sini ya taruhlah mungkin kebiasaan kita gitu bahas sampah itu ya udah sampahmu sampah kertas, sampah ya organik dan organik pokoknya semua di sana kan kayak gitu. Tapi mereka itu pilah lagi gitu kan di tempat yang di depan mungkin kan meskipun kita masukin ke sana tapi tetap tiap hari jarang lah kita lihat di tempat sampah banyak sampah numpuk tapi kan nggak ada dan ngambilnya pun kita nggak tahu kapan gitu kan. Saya masih Tiap hari pas kebetulan masuk. dekat kan saya mah. Tiap hari mah ada. Ada yang ambil. Tiap hari. Kadang sehari itu 2 kali, pagi sama sore. Ambil aja. Tiap hari. Nah, pengelolaan sampahnya gitu dan kita juga nggak tahu ini TPS di mana gitu. Cuma kan. TPS nya Kita nggak tahu apa mereka kelola lagi mungkin kalau pendapat saya pikiran Kalau saya TPS saya juga belum pernah lihat. pasti- Saya pernah cuman baheula ke di kota. Di Mas Sosing. TPS saya belum Cuman lihat. itu gede sih, tapi teu kaciri sampah numpuk ya, gitu tuh. ya mungkin karena mereka dipilah lagi mungkin setelah itu mungkin mereka pilah Jeung teu bau, teu kamu Iya, bau iya. aneh. Dan bapak di sini banyak yang orang tua gini kan di sana suka rajin, di sini suka rajin Ngambil plastik. ngambil plastik yang Kardus. misalkan kardus atau misalkan Kayak kayak gini di Indonesia mah ini, pemulung lah. yang mulung terus yang kaleng-kaleng gitu kan mereka ambil aja dari tempat sampah gitu kan kayak gitu mereka Yang juga cuek, ya. malahan Tendensi gitu. yang lucu itu kalau misalkan kita lagi makan udah ada yang nungguin itu botolnya mau udah enggak gitu kan. Tapi itu gengsi gitu. Orang tua, banyak kan orang tua sih kayak gitu. Orang di kayak Indonesia gitu. mah tukang kino istilahnya kan di Bandung mah kan antar kesana maksudnya ada kumaha Iya. gitu. Jadi mah cuek kadang-kadang baju rapi, botol congkok supir Dan kadang-kadang. masa mereka nggak kelihatan lagi nyari sampah gitu kan mereka lagi jalan ada sampah ambil kayak gitu kan kadang mereka bawa kresek apa masukin ke sana mungkin ya di rumahnya mereka udah nampung banyak gitu kayak gitu pengelolaan sampahnya mungkin di sini bagus jadi kita nggak nyaman lah gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya ya memang saya betah. Itu alasannya. Iya. Itu alasannya. Ya di samping internet yang murah. Iya. Kita dimanjakan internet mah. Kita mau Cuma masalahnya ngapain? VPN doang sih. Iya, VPN. Jadi Juga tuh apalagi lihat muter terus tadi ini karena VPN-nya jelek bukan VPN-nya yang jelek. jadi hidup mah VPN apalagi oke, gitu. bener. Ya kecuali ya itu yang kurang lama keluarga nggak ada. Itu yang tidak bisa dibeli oleh semua Nah, itu. iya. Ya. Semua kenyamanan di sini. Semua kenyamanan itu air melimpah, listrik Anjir, banyak, rumah ada, transportasi bagus, fasilitas bagus, nggak ada keluarga, itu masalah. Kedepannya mah keluarga bawa ke sini. Nah, gitu. Kayaknya enggak ya kalau gitu. Saya mah ada niat. Saya juga Baru pernah niat, sih, baru dulu niat. pernah Jadi ngajak. walaupun saya betah di sini, saya akan pulang gitu. Pertanyaannya. Ya, kayak Karena gitu. keluarga saya di Indonesia. Iya, iya. Tapi saya pengen semua apa yang saya betah di sini Bisa. saya bawa ke sana gitu. Berarti saya ngatur air harus tetap bagus, listrik Iya. harus bagus, aman, harus bersih, Iya. harus enak dalam keamanan, nyaman. Iya, iya, iya. Fasilitas harus bagus. Jadi kenyamanan yang ada di sini kita coba aja aplikasikan aplikasikan. minimal di keluarga kita lah. Minimal lingkungan terdekat lah gitu di kita. Jadi kita bisa senyaman di Cina tapi hidup di Indonesia. Oh, berarti ya Ugun tuh rencana jadi kades sebenarnya. Halo. Calon kades lurah gitu sebenarnya. Ancok pernah nyalon ke. Oh, Oh, ya mah tong dobrokeun kan.